kabarnya? Semoga sehat, luar biasa, fantastis, yes. Ketemu lagi di sini bareng GP, siraman rohani bareng GP. Teman-teman, kita belakangan ini sering banget nih dengar berita-berita media membahas tentang kehidupan new normal. New normal ini apa sih teman-teman? New normal adalah tata cara bentuk kehidupan hidup di tengah virus COVID ini, dan bentuknya itu seperti apa kita bisa lihat juga. Kita harus menggunakan masker tentunya setiap hari dimanapun kita berada, dan juga membawa hand sanitizer dimanapun kita berada, dan juga cuci tangan. Nah, apakah kehidupan new normal ini bisa menyelesaikan masalah tanpa menambah masalah yang ada? Stay tune terus teman-teman di sini bareng GP, siraman rohani bareng GP. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Apa kabar Bu? Baik. Baik ya, puji Tuhan ya Bu, baik. Teman-teman, pada pagi hari ini kita akan ngobrol bareng di sini bareng GP, siraman rohani bareng GP bersama Ibu Pendeta Febiola Waluyo Piris ya Bu. Nah Bu, kita akhir-akhir ini sering banget nih dengar untuk kehidupan new normal, dan kehidupan new normal itu sendiri kan berarti di tengah-tengah kondisi maraknya COVID Corona ini, kita dianjurkan oleh pemerintah bahwa kita harus hidup dengan kehidupan tatanan baru, yaitu new normal itu sendiri. Dan salah satu bentuk kehidupan new normal itu yaitu kita bisa lihat juga dari menggunakan masker tiap hari, dan juga hand sanitizer, dan sering mencuci tangan. Nah, kalau untuk Ibu sendiri bagaimana nih pendapat Ibu mengenai kehidupan yang normal? Ya. Memang untuk saat ini mau tidak mau kita sebagai warga masyarakat, khususnya yang tinggal di Jakarta, kita dituntut untuk bisa beradaptasi dengan situasi yang ada. Dalam artian bahwa ketika pemerintah sudah menetapkan tentang situasi new normal ini, dengan dimulainya kita boleh beribadah di rumah-rumah ibadah, tidak hanya yang Kristen tapi juga yang dari Islam. Dalam situasi ini kita nggak boleh berpikiran bahwa semuanya sudah normal kembali, tetapi protokol kesehatan itu harus tetap kita berlakukan dalam hidup sehari-hari. Jadi penggunaan masker, kemudian mencuci tangan baik sebelum ataupun sesudah beraktivitas, dan juga tetap dibawa kemana-mana tuh yang namanya sanitizer. Jadi meskipun sudah ada penetapan untuk new normal, kesehatan itu atau protokol kesehatan itu harus tetap dijaga, karena untuk saat ini rekan-rekan pemuda, yang namanya COVID-19 itu belum hilang dan sirna sama sekali, baik di dunia maupun di Indonesia, terlebih lagi di Jakarta. Jadi jangan kita pikir bahwa kita sudah zona hijau, ya sudah zona hijau artinya sudah aman. Belum tentu, tetap kita harus menjaga kesehatan dan kebersihan diri kita masing-masing. Begitu pendapat saya. Oke, baik. Nah, tapi kan kalau menurut ini pasti ada yang pro dan kontra ya. Ya, pasti. Dan juga kehidupan new normal ini, menurut Ibu apakah bisa menyelesaikan masalah COVID ini tanpa menimbulkan persoalan? Ya, untuk saat ini rekan-rekan pemuda, itu tadi yang di awal saya bilang, kita sebagai warga masyarakat kita sedang dituntut untuk bisa beradaptasi. Meskipun nantinya ada pro dan kontra, tapi itu semua harus kita lakukan bersama-sama dengan tidak meninggalkan hal-hal yang memang menjadi sesuatu yang penting dan wajib untuk dilakukan kita sebagai warga masyarakat. Artinya menjaga kesehatan itu sangat penting dalam situasi pandemi COVID-19 ini, yang tentunya masih banyak di sana sini mempersoalkan. Kalau kita new normal sekarang ini, memangnya situasi sudah aman? Padahal kan belum. Tetapi bagaimanapun juga kita harus tetap melaksanakannya. Kita harus tetap menjalankannya dengan
sedikit tadi sudah kita membicarakan bersama Ibu Pendeta mengenai kehidupan new normal. Dan untuk tema kita pada pagi hari ini, bacaan Alkitab itu yaitu sama menyelesaikan persoalan tanpa menimbulkan persoalan baru. Nah, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kita minta untuk Ibu satu doa. Rekan-rekan pemuda yang ada di rumah, sebelum kita sama-sama membaca firman Tuhan dan menghayatinya saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ketika pada saat ini kami boleh bersama-sama kembali untuk belajar dari firman Tuhan di dalam kegiatan kami pada saat ini di sini bareng GP. Kiranya kuasa Roh Kudus daripada Tuhan akan senantiasa menolong dan memampukan kami agar firman Tuhan yang kami baca dan juga kami renungkan saat ini akan senantiasa memberikan kekuatan bagi kami, khususnya sebagai anak-anak muda, untuk kami boleh memiliki kekuatan dan kesetiaan dalam iman kami kepada Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Amsal 25 ayat 8 sampai dengan 12. Kalau teman-teman ada Alkitab bisa dibuka. Pembacaan pada pagi hari ini terambil dari Amsal 25 ayat 8 sampai dengan 11. Kita bisa baca Amsal 25 ayat 8 sampai dengan 12. Saya baca ayat yang kedua. Amsal 25 ayat 8 sampai dengan 11. Jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan, karena pada akhirnya apa yang engkau dapat lakukan kalau sesamamu telah mempermalukan engkau. Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain. Supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencombangkan engkau, dan upah terhadap engkau akan tidak hilang. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sudah membaca bacaan Alkitab pada hari ini. Nah, dari pembacaan Alkitab pada hari ini itu konteks apa sih dari pembacaan Alkitab pada saat ini? Ya, pertama-tama Ferdinand, kitab Amsal ini berisi tentang nasihat ya, buat anak pemuda yang ada di rumah. Kitab Amsal ini berisi tentang nasihat, ajaran, didikan yang sangat penting dan sangat harus dilakukan oleh setiap orang yang beriman dan setia kepada Tuhan. Dan di dalam kitab Amsal ini banyak sekali anjuran-anjuran atau juga himbauan untuk setiap kita melakukan apa yang baik dan juga yang benar. Jadi kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo. Teman-teman muda tahu kan Raja Salomo itu siapa? Jadi Raja Salomo ini adalah anak dari Raja Daud. Raja Salomo ini menuliskan semua nasihat-nasihat dan pengajaran yang sangat bermanfaat buat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, terlebih khusus sebagai anak-anak muda. Jadi kitab Amsal ini nih menarik sekali dan wajib kita harus bisa belajar, kita harus terus menggalinya, dan bahkan kita mau melakukannya dengan penuh kesetiaan dan ketaatan. Salah satu yang diajarkan oleh Raja Salomo dalam kitab Amsal ini menjelaskan kepada kita semua bahwa sebagai seorang pribadi atau sebagai anak Tuhan, kita harus senantiasa berpikir baik-baik, berpikir matang-matang sebelum kita bertindak. Jadi ketika kita mau melakukan segala sesuatu atau ketika kita mau mengucapkan segala sesuatu, itu harus benar-benar kita pikirkan apakah perkataan kita atau perbuatan kita itu bisa menyakiti orang lain, atau yang tadi Ferdinand bilang, apakah pernyataan kita, perkataan kita, bahkan perlakuan kita ini itu bisa menyelesaikan masalah atau justru menimbulkan masalah. Jadi itu yang harus kita ingat bersama, bahwa Tuhan Yesus mau
dimanapun kita berada, kita harus menjadi pembawa damai atau pembawa masalah? Pembawa damai kan harusnya. Nah kalau kita diingatkan untuk menjadi pembawa damai, maka apapun yang kita lakukan kita harus ingat, aduh kira-kira kalau saya menyampaikan ini baik nggak ya? Bisa menyelesaikan masalah itu nggak ya? Meskipun kita tahu bahwa ada keterlibatan kita dalam masalah itu. Karena itu penulis kitab Amsal di sini atau Raja Salomo mengingatkan dalam pembacaan yang sudah tadi sama-sama kita baca, bahwa jangan kita cepat-cepat menghakimi orang lain yang kita tahu, oh dia tuh udah salah tuh. Kalau sudah salah ya harusnya mengaku salah gitu kan. Dan ketika ia sudah mengaku salah dan menyadari kesalahannya, bahkan berjanji untuk tidak mengulanginya, tapi kita kayaknya demen banget nyecek terus. Pokoknya kayak kita kurang puas gitu loh. Pokoknya itu biasa aja deh. Harus nih. Jadi akhirnya dipojokkan dan tanpa sadar kita menghakimi dia. Padahal ketika kita memojokkan orang lain, kita menghakimi orang lain, kita lupa kita sama dia nggak beda. Sama-sama punya dosa. Sama-sama kita melakukan kesalahan. Kalau kita menyadari bahwa, oh ya, saya juga nggak luput dari kesalahan kok. Kalau begitu, kenapa kita harus menghakimi orang lain? Jadi penulis Amsal di sini bilang, ayatnya yang ke-8, jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan, karena pada akhirnya apa yang kau dapat lakukan kalau sesamamu telah mempermalukan engkau. Jadi ketika kita ingin menghakimi orang lain, atau katakanlah kita mau ngingetin dia nih kalau dia sudah berbuat salah, jangan pembenaran atau pemikiran yang ada dalam diri kita yang dipakai. Misalnya Ferdinand melihat saya gitu ya, oh ini yang dilakukan ini salah gitu, saya mau ngingetin deh. Kira-kira buat Ferdinand cara mengingatkannya seperti apa? Pakai sendal, pakai sapu, atau bagaimana? Dengan baik-baik. Dengan baik-baik kan, dengan baik-baik. Artinya ketika kita mau mengingatkan, dasarnya apa kira-kira? Ferdinand mau mengingatkan saya misalnya, jangan gitu. Kira-kira dasarnya apa? Apa karena Ferdinand kenal sama saya aja? Tapi kalau seandainya yang melakukan itu Ferdinand nggak kenal, ya udah masalah. Tahu juga. Kira-kira dasarnya apa? Apa hanya karena sama-sama kenal? Dasarnya? Karena kasih. Ya. Jadi teman-teman pemuda dalam kitab Amsal ini, khususnya yang tadi sudah kita baca sama-sama, pasal 25 ayat 8 khususnya, jangan terburu-buru menghakimi sesama tanpa kita mencari tahu dulu yang kita sudah dengar itu benar nggak. Karena kalau kita salah melangkah, salah bertindak, bahkan juga salah berkata-kata, itu akan kembali kepada kita gitu ya. Justru kita akan menjadi malu. Orang sekalinya nggak benar kok, kamu dengar dari mana sih? Begitu ya. Rekan-rekan pemuda, yang berikutnya adalah yang kita bisa pelajari juga dari kitab Amsal ini. Yang berikutnya adalah bahwa kita jangan menceritakan keburukan orang lain ketika kita hendak membela diri atau sebuah persoalan yang melibatkan orang lain. Jadi kalau seandainya ya, kita sudah tahu persoalannya, kemudian karena kita juga tahu bahwa ada keterlibatan kita dalam persoalan itu, tapi karena kita punya perasaan nggak suka, nggak senang, jadi justru bukannya menyelesaikan persoalan itu, justru kita menambah-nambahkan dan juga mencari-cari kejelekan atau keburukan orang lain. Itu yang tidak benar. Penulis kitab Amsal mengingatkan bahwa tadi yang pertama, jangan terburu-buru menghakimi sesamamu tanpa kita mencari dulu akan persoalannya, apakah benar yang kita dengar itu, dan kemudian ketika kita sudah mengetahui persoalannya, itu harus dibicarakan dan diselesaikan dengan damai. Jadi bukan berdasarkan
tidak suka, yang seharusnya kita bisa menyelesaikan persoalan itu atau mendamaikan orang lain dengan orang lain, tetapi justru muncul persoalan baru hanya karena kita tidak senang, hanya karena kita nggak suka. Hal seperti itu yang dinasihatkan oleh penulis kitab Amsal, bahwa jangan sampai kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita jatuh ke dalam dosa seperti itu. Yang diperlukan adalah bahwa kuasa Roh Kudus yang harus tetap berkuasa di dalam diri kita. Jadi untuk Ferdinand dan juga teman-teman pemuda, satu hal yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan saat ini adalah bahwa kita harus terus meminta hikmat dari Tuhan. Bahwa ketika Tuhan mau pakai kita untuk bisa menyelesaikan suatu persoalan atau bisa mendamaikan orang lain, kita tidak akan mengutamakan pembenaran yang ada di dalam diri. Oh, menurut saya, pandangan saya, penilaian saya, sehingga bukan lagi firman Tuhan yang menjadi dasar. Buat Ferdinand dan juga teman-teman pemuda, mari kita buka kitab Galatia. Ini juga yang menjadi pesan dari firman Tuhan penulis Amsal dalam bacaan kita untuk kita semua. Tapi mari kita juga lihat dalam surat Galatia pasal 6 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Kemudian ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, rekan-rekan pemuda dan juga Ferdinand, apa itu hukum Kristus? Tentu kita ingat ya tentang ajaran Tuhan Yesus. Hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Kemudian kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kita bilang kita mengakui bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi kita memusuhi orang lain. Jadi sepertinya begini, kita tuh nggak senang atau kita merasa menderita sekali ketika kita melihat orang lain tuh hidupnya damai-damai aja ya, padahal dia begini, padahal dia begitu. Nah, kita mulai gitu cari keburukan orang lain yang seharusnya kita tahu bahwa itu nggak benar, itu sudah parah banget. Tuhan nggak mau kita sebagai anak-anak Tuhan seperti itu. Jadi pesan daripada firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pada saat ini adalah yang pertama, ketika kita menyelesaikan persoalan, ketika kita mau mendamaikan seseorang yang sedang berselisih, maka yang pertama-tama cari tahu dulu persoalannya apa sih, akar persoalannya apa sih. Kalau hanya hal-hal yang memang bisa dibicarakan dengan baik-baik, dengan damai-damai, nggak usah ribut-ribut deh, justru akhirnya menimbulkan masalah yang baru atau persoalan yang baru. Tema kita kan hari ini begitu. Kita menyelesaikan persoalan tanpa harus menimbulkan masalah yang baru atau persoalan yang baru. Kemudian yang berikutnya, kita tidak perlu membesar-besarkan masalah. Kayaknya wow banget. Apa tuh bahasa Betawinya itu? Blow up. Ya, gitu aja jadi makan apa? Bahasa Betawi loh. Blow up. Padahal cuma hal sepele doang loh, teman-teman pemuda. Membesar-besarkan cuma karena kita nggak senang orang itu, kita nggak suka orang itu. Nggak boleh seperti itu. Yang harus kita lakukan adalah kita tetap berdoa, kita tetap meminta hikmat Tuhan supaya persoalan yang mungkin kita hadapi atau orang lain hadapi itu bisa selesai dengan baik, dengan penuh damai, tanpa menimbulkan masalah. Kemudian pesan firman Tuhan yang terakhir adalah bahwa kita harus selalu minta hikmat dari Tuhan. Kita kan saat ini sudah berada di minggu sesudah Pentakosta. Artinya setiap umat Tuhan, bahkan gereja Tuhan akan mengalami tantangan. Dalam lingkup dunia pada saat ini tantangan terbesar kita apa? Bagaimana kita tetap bisa memberantas atau menghadapi tantangan
penanganan virus corona. Dengan adanya penetapan new normal ini, kita sebetulnya juga sedang mencoba untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Kita sedang menjalani suatu tatanan kehidupan, situasi yang baru, yang sebelumnya kita nggak pernah lakukan itu. Kita mau masuk rumah, kita mau keluar rumah, kita cuci tangan, kita pakai masker. Dan sebelumnya kita nggak pernah ya, teman-teman, kita nggak pernah begitu. Jadi dengan adanya virus corona dalam lingkup dunia pada saat ini dan yang ada di Indonesia secara khusus di Jakarta, kita tuh sedang diajarkan suatu beginilah tatanan hidup yang baru yang semestinya kita lakukan sejak dulu. Kita baru melakukannya sekarang, bukan berarti kita nggak menyetujui apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi ini menjadi suatu himbauan untuk kita punya kebiasaan baru, tata cara yang baru. Kita beribadah, bahkan biasanya apa kabar, cetika kanan, cetika kiri, ya, salaman dan sebagainya. Itu sudah mulai dibatasi. Bukan berarti, aduh siapa sih ya, kita nggak kenal kan? Bukan berarti kita menjaga jarak. Tetapi tujuannya adalah bahwa kita harus bisa mengikuti himbauan pemerintah untuk memutus rantai yang namanya virus corona. Jadi hikmat dari Tuhan sangat-sangat selalu kita perlukan dan kita butuhkan untuk kita bisa menjalani suatu kehidupan yang baru, tatanan yang baru yang saat ini yang kita kenal dengan sebutan new normal. Itu juga akan berdampak dalam kehidupan rohani kita. Jadi bukan cuma tatanan baru, kehidupan yang baru, new normal itu yang sudah mencakup dalam kehidupan aktivitas kita, tapi bagaimana new normal kita dengan Tuhan. Gitu ya. Hubungan kita dengan Tuhan yang akan terus diperbaharui, dipulihkan, diperbaiki, karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Dan keterlibatan kita juga untuk gereja. Teman-teman pemuda lihat kan, kita sudah berada di mana? Di gedung gereja yang pada saat ini masih terus dalam proses penyelesaian akhir. Bagaimana keterlibatan kita, peranan kita, ya, ya, sebagai anak-anak muda, sebagai gerakan pemuda atau anggota PLKGP, bagaimana keterlibatan kita untuk kita juga bisa membantu, mendukung penyelesaian pembangunan gedung gereja khususnya di lantai 3 ini lantai 3 ya, dan juga pembangunan yang ada di gedung Bethesda, gereja Bethesda. Ya. Itulah bagian daripada tatanan baru yang mesti kita ingat dan kita pahami. Jadi itulah Ferdinand beberapa pesan-pesan daripada firman Tuhan yang patut kita hayati bersama, baik Ferdinand dan juga teman-teman pemuda yang ada di rumah yang sedang menyaksikan acara kita hari ini. Mari kita ingat dan pahami bersama bahwa saya, Ferdinand dan kita semua, kita dipanggil dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pembawa damai sejahtera. Bukan sebaliknya nih, apa itu? Pembawa masalah. Dimanapun kita berada, kayaknya berantem sana, berantem sini, ribut sana, sini. Nggak boleh begitu. Tuhan mau kita harus menghadirkan damai sejahtera dan jadi berkat dimanapun kita berada. Kira-kira seperti itu. Baik, kalau menurut Ibu, biasa kan anak muda ini kan terkadang emosi gitu, bukan menghadapi rekan-rekan yang lain di pekerjaan atau di lingkungan manapun gitu. Bagaimana sih seharusnya sikap anak-anak muda Kristen tentunya menghadapi sikap hal itu gitu, supaya kita hidup saling berdamai dan juga hidup berdamai dengan semua orang tentunya. Gimana sih buat Ibu solusinya untuk anak-anak muda? Simple aja sih, yang sering kali saya ingatkan. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin beribadah. Lakukan semuanya itu atas dasar iman. Ketika semuanya itu selalu dilakukan, itu yang akan terus mengingatkan kita, yang kamu bilang itu salah, yang kamu lakukan itu nggak benar, yang kamu lakukan itu, yang kamu ucapkan itu menyakiti orang lain. Kita akan jadi ingat. Jadi telinga kita, mata kita, bahkan seluruh tubuh kita, hati dan pikiran kita jadi peka, jadi sensitif. Ya karena kita rajin berdoa, kita rajin baca Alkitab. Dalam penulis kitab Amsal udah mengingatkan kita jangan terburu-buru untuk menghakimi orang lain. Bahkan juga ketika kita boleh menyelesaikan masalah, jangan justru
karena kita nggak suka, kita benci, kita justru akhirnya menimbulkan masalah baru hanya karena kita nggak suka terhadap orang lain atau persoalan yang sedang kita hadapi. Jadi itu ya, bahwa sikap yang harus kita lakukan adalah kita harus senantiasa menunjukkan bahwa kita ini pembawa damai, bukan sebaliknya. Hanya hikmat Tuhan yang bisa memampukan kita. Tapi kesimpulannya pada pembacaan Alkitab pada pagi hari ini yaitu marilah yang pertama di sini tertulis bahwa jangan menghakimi sesama dan cara hidup kita itu harus berdasarkan yaitu yang tadi bilang berdasarkan hidup menurut kasih. Nah dan kita juga harus meminta hikmat dan pertolongan Tuhan untuk menghadapi kehidupan kita terutama di masa muda kita pada saat ini. Baik teman-teman, pada kita akhiri pada hari ini untuk pembacaan renungan firman pada pagi hari ini. Terima kasih Bu atas renungannya pada hari ini, berkati dan minta Ibu untuk tutup dalam doa. Dengarkan pemuda dan juga Ferdinand, kita akan menutup renungan kita pada saat ini dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ketika pada saat ini kami semua telah diingatkan untuk senantiasa meminta dan memohon hikmat dari Tuhan, agar dimanapun kami berada, kami akan senantiasa menjadi pembawa damai sejahtera. Tidak hanya di dalam kehidupan pribadi kami, tetapi juga di dalam kehidupan keluarga kami, bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi, orang tua kami, adik dan kakak kami. Ataupun ketika kami berada di tempat kami bersekolah, menjalani masa-masa pendidikan kami, atau juga di tempat kami bekerja. Biarlah hikmat daripada Tuhan akan senantiasa memampukan kami untuk kami boleh memiliki hati, pikiran, bahkan sikap hidup yang senantiasa bijaksana berdasarkan hikmat dari Tuhan. Sehingga ketika kami menghadapi persoalan, bahkan ketika kami melihat orang lain berada di dalam persoalan, kami akan dapat menyelesaikannya dengan hati yang dipenuhi dengan ketenangan, sabar, dan juga penuh dengan damai sejahtera. Karena itulah yang Tuhan inginkan untuk kami boleh menjadi pembawa-pembawa damai sejahtera, bukan sebaliknya. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali mau mengingatkan kami, bahkan mengajarkan kepada kami, untuk kami senantiasa juga mau hidup sebagai anak-anak Tuhan yang selalu melakukan kebenaran, yang selalu melakukan kebaikan di dalam hidup dan kehidupan kami. Biarlah di masa muda yang kami boleh jalani pada saat ini, kami mau lakukan segala sesuatu yang benar berdasarkan firman Tuhan. Bahkan kami mau memberikan serta mempersembahkan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami teringat berdoa ya Tuhan bagi kehidupan, pelayanan dan kesaksian gereja kami GPIB Petra Jakarta Utara. Di dalam penata layanan yang ada, di dalam program-program kerja yang pada saat ini berjalan, bahkan juga di dalam proyek pembangunan gedung gereja kami, di mana pada saat ini kami berada ya Tuhan, biarlah kuasa pertolongan Tuhan memberkati, menyertai seluruh warga jemaat, bahkan kami semua sebagai anggota gerakan pemuda, untuk kami juga boleh terlibat, mendukung dan membantu proses pembangunan gedung gereja kami saat ini, baik yang ada di lantai 3 gedung gereja Petra maupun gedung gereja Bethesda. Semuanya Tuhan, kami juga mau memberikan serta mempersembahkan yang terbaik agar proses pembangunan gedung gereja boleh berjalan dengan baik dan kami boleh bersama-sama beribadah dengan penuh syukur dan sukacita. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi seluruh anggota gerakan pemuda dimanapun berada, terlebih khusus ketika pada saat ini boleh mengikuti acara pada pagi hari ini Tuhan. Berkatilah seluruh anggota gerakan pemuda dalam setiap aktivitas mereka, pekerjaan mereka, bahkan juga masa-masa pendidikan yang mereka masih jalani saat ini. Kiranya hikmat dari Tuhan menolong, menyertai, sehingga apapun yang boleh mereka jalani saat ini Tuhan, dalam situasi yang masih tetap menuntut untuk kami boleh menjaga kesehatan dan kebersihan diri, kiranya semua itu Tuhan boleh tetap kami mampu bersyukur kepada Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan
hadirkan dalam kehidupan kami. Kiranya di dalam situasi new normal yang akan kami jalani saat ini Tuhan, yang juga berdampak dalam kegiatan ibadah, membuat kami tetap berhikmat kepada Tuhan untuk kami mau selalu menjaga kesehatan kami, kebersihan diri kami masing-masing, bahkan juga orang-orang yang terdekat di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah seluruh pengurus Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Petra Jakarta Utara, dan juga pengurus-pengurus Gerakan Pemuda yang ada di sektor pelayanan masing-masing dari sektor 1 sampai dengan sektor 12 dan juga yang ada di pos Bulak Turi, Marundale. Tuhan berkati dalam pelayanan mereka, dalam tanggung jawab yang Tuhan boleh percayakan kepada mereka. Bahkan juga tim multimedia Gerakan Pemuda yang boleh melaksanakan kegiatan ataupun acara siraman rohani pada saat ini. Tuhan senantiasa memberkati dalam setiap aktivitas, kegiatan kehidupan mereka sehari-hari, pekerjaan, bahkan juga dalam kehidupan pergumulan mereka. Tuhan bersama-sama selalu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk Ferdinand yang telah mendampingi di dalam ibadah siraman rohani pada saat ini sebagai host. Tuhan juga berkati dalam kehidupannya di masa muda, dalam pekerjaannya, dalam kehidupan pribadi, dalam setiap rindu dan harap yang miliknya. Nyatakan kepada Tuhan apapun itu, kiranya Tuhan berkenan memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami sedang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Bu. Sama. Baik teman-teman, kita ketemu lagi di minggu depan di channel YouTube Gerakan Pemuda Sini Bareng GP jam 9 pagi. Sudah nonton kan keseruan Sini Bareng GP, siraman rohani bareng GP. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari sini. Teman-teman jangan lupa ya, like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.